Halo sobat nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu film thriller yang paling mendebarkan dan penuh dengan plot twist karena agak rumit ceritanya. Jangan lupa siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film Tenet. Sudah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Film ini dibuka di sebuah gedung opera di kota Kiev. Saat pertunjukan akan dimulai, orang-orang bersenjata menyerbu tempat itu, menembak konduktor, dan meneror orkestra dan para pengunjung. Di luar gedung, tim SWAT yang menyamar bersiap untuk masuk. Mereka menembaki tempat itu untuk membuat para pengunjung dan pemain tertidur saat mereka masuk untuk menyelamatkan seorang mata-mata dan menemukan sebuah artefak yang tidak diketahui. Seorang pria yang hanya dikenal sebagai sang protagonis mengidentifikasi mata-mata tersebut dengan kalimat "kita hidup di dunia senja", yang dijawab oleh pria tersebut dan tidak akan ada teman di senja hari. Setelah mata-mata itu ditemukan, tim menangani bom para pria bersenjata. Sang protagonis kemudian turun untuk mengambil bom dan melihat sebuah lubang peluru. Kemudian seorang agen tak dikenal dengan label merah di tasnya masuk dan tampak mengambil peluru saat peluru itu terbang mundur dari tempat peluru itu ditembakkan. Para agen kemudian melemparkan bom tersebut ke dalam lubang di mana tidak ada pengunjung saat bom tersebut meledak. Saat para agen melarikan diri, sang protagonis tadi tertangkap. Pria itu terbangun di antara dua rel kereta api saat para penculiknya mengikatnya dan bersama seorang agen lainnya. Mereka berusaha menyiksa kedua agen tertangkap ini untuk mendapatkan informasi. Kemudian sang tokoh utama mencoba meminum pil cyanida, yaitu pil bunuh diri, tetapi salah satu penculik mengambilnya. Agen lain yang berada di tanah mengambil pil bunuh diri itu dan kemudian sang tokoh utama ini, sang protagonis ini melompat dan meminumnya. Kemudian dia tampak sekarat. Dia kemudian terbangun di rumah sakit. Ternyata karena ini hanyalah sebuah tes yang berarti pil itu pil palsu, tetapi semua rekannya telah mati betul. Alasannya, Victor merekrutnya untuk sebuah misi baru di bawah sebuah organisasi rahasia bernama Tenet, karena pekerjaan baru ini menyangkut kelangsungan nasib seluruh dunia. Kemudian sang protagonis diajak bertemu dengan seorang wanita bernama Laura yang akan menunjukkan kepadanya bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan misi tersebut berjalan. Laura memberikannya pistol dengan magasin kosong dan menyuruhnya membidikkan pistol itu ke sebuah batu. Peluru di batu itu terbang kembali ke pistol ketika pistol itu ditembakkan. Kemudian Laura menjelaskan bahwa entropi peluru itu terbalik, yang berarti peluru itu melintas mundur melalui waktu. Setelah melalui lebih banyak tes, sang protagonis melihat bahwa ia dapat menangkap atau memindahkan peluru yang terbalik pada posisi yang tepat. Orang-orang yang bertanggung jawab telah mengumpulkan lebih banyak benda terbalik dan rencananya adalah untuk menemukan sumber peluru terbalik sebelum para pencipta dapat menggunakan teknologi mereka untuk menyebarkan benda-benda seperti senjata nuklir melalui pembalikan. Yang dibahas di sini tentunya pembalikan entropi tadi ya. Sang protagonis melacak peluru-peluru tersebut pada seorang pria bernama Sanjay Singh. Dia menelpon Victor untuk meminta bantuan menyusup ke rumah Sanjay. Kemudian sang protagonis bertemu dengan seorang pria lokal bernama Neil yang diutus untuk membantu. Keduanya menggunakan tali banji di malam hari untuk masuk ke dalam gedung Sanjay. Namun ketika mereka mencoba menginterogasinya, mereka menemukan bahwa orang yang diajak bicara adalah istri Sanjay, yaitu pria yang bekerja untuk Tenet. Dia berbicara kepada sang protagonis dan mengatakan bahwa peluru-peluru itu berasal dari seorang oligarki Rusia bernama Andrei Sator yang rupanya dapat berkomunikasi dengan masa depan. Pria menyuruh sang protagonis untuk mendekati Andrei dan mencari tahu bagaimana dia memproduksi peluru terbalik. Sang protagonis bertemu dengan Sir Michael Crosby di sebuah restoran. Crosby bercerita tentang bagaimana Andrei dibesarkan di kota rahasia Soviet yang mengalami kecelakaan besar dan kemudian digunakan untuk pengujian bawah tanah, pengujian rahasia. Andrei keluar dari kota itu dan membangun kekayaannya sebelum dia tinggal di Inggris dan menikahi seorang wanita bernama Catherine Barton yang kini semacam diasingkan oleh Andrei Sator tadi. Crosby menyarankan agar dia mendekati Andrei melalui Catherine dan ia memberikan lukisan Goya palsu kepada sang protagonis yang merupakan salah satu dari dua lukisan Goya yang telah dibeli oleh Andrei. Setelah mengamati Cat bersama putrinya Max, sang protagonis bertemu dengannya dan mengetahui bahwa Andrei memerasnya dengan mengancam akan membeberkan perannya dalam penipuan lukisan tersebut. Terakhir kali mereka bahagia adalah di kapal pesirnya di Vietnam. Namun Andrei menawarkannya kesempatan untuk pergi dengan syarat ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Max, anaknya. Catherine yang biasa disapa Cat ini kemudian marah-marah dan dia pergi bersama Max. Dan ketika dia pergi, dia melihat seorang wanita melompat keluar dari kapal dan menyelam dari kapal
kapal pesiar tadi. Beberapa saat kemudian, beberapa kaki tangan Andre tiba untuk mengawal Kate keluar. Beberapa orang tetap berada di dapur saat sang protagonis mencoba mengikutinya, dan dia melawan mereka. Kate bahkan melihat hal ini saat salah satu anteknya jatuh melalui pintu sebelum dia diusir. Kate memanggil sang protagonis kembali dan mencoba membuatnya mencuri lukisan itu kembali. Dia bekerja sama dengan Neil dan seorang perantara bernama Mahir yang membobol fasilitas penyimpanan Andre di bandara Oslo. Setelah Neil mengumpulkan informasi tentang tempat tersebut, dia memutuskan bahwa keamanannya akan sangat ketat. Jadi dia berencana untuk menabrakkan pesawat ke hanggar sebagai pengalih perhatian. Bersama dengan kru, tim melaksanakan rencana mereka saat sang protagonis dan Neil memasuki fasilitas tersebut dengan menyamar sebagai profesional. Jet kargo yang berisi 1 ton emas batangan jatuh dan keduanya menuju ke sebuah ruangan di mana mereka menemukan sebuah ruangan yang dipisahkan oleh jendela kaca dengan mesin di kedua ujungnya. Jendela tersebut memiliki lubang peluru yang menurut sang protagonis berasal dari peristiwa yang belum terjadi. Kemudian tiba-tiba mesin itu terbuka dan 2 orang yang identik muncul. Yang satu di sisi Neil berlari melewatinya, tetapi yang satunya lagi yang terbalik tampak bergulat dengan sang tokoh utama. Tokoh antagonis meraih pistol terbalik itu yang kemudian pistolnya menangkap peluru dari lubang. Kemudian di situ Neil kembali lagi setelah membuka kedok tokoh antagonis lainnya. Dia menghentikan sang tokoh utama untuk tidak membunuh pria bertopeng lainnya, tepat saat dia tampak terbang keluar dari pintu pemuatan. Mereka kemudian memposisikan diri mereka dengan aman sebelum tim penyelamat memasuki fasilitas tersebut. Sang protagonis bertemu dengan pria di atas kapal di mana ia mengetahui bahwa mesin tersebut disebut turnstile yang membalikkan waktu dan dibuat di masa depan. Dia juga mengingatkannya untuk tidak membunuh Andre sebelum mereka tahu apa hubungannya dengan masa depan. Kat diberitahu bahwa lukisan tersebut telah dihancurkan dan dia kemudian mengatur pertemuan dengan Andre. Sang protagonis bergabung dengan mereka dan yang lainnya untuk makan malam, di mana Andre tampaknya mencoba mengancam sang protagonis atas keterlibatannya dengan Kat karena dia telah melihat mereka bersama. Namun, sang tokoh utama ini berhasil membuat Andre mengatur perjalanan berperahu keesokan paginya untuk mendiskusikan opera tersebut. Sebelum Kat dan Andre pergi menemui sang protagonis, dia mengatakan kepadanya bahwa naluri menyuruhnya untuk memindahkan lukisan itu sebelum kecelakaan terjadi. Mereka bertemu dengannya dan berdiskusi singkat sebelum Kat mencoba menenggelamkan Andre dengan melonggarkan tali pengamannya. Sang protagonis kemudian membalikkan perahu untuk menyelamatkan Andre. Kat menghukumnya karena hal itu dan juga karena berbohong kepadanya tentang lukisan itu. Andre kemudian meminta untuk bertemu dengan sang protagonis untuk meminta ganti rugi, dan dia tidak hanya meminta agar dia tidak membalas Kat, tetapi juga membantu mendapatkan kotak plutonium yang diincar Andre. Andre menceritakan bahwa ia menggali plutonium dari kampung halamannya dan membunuh seorang rekan kerjanya untuk mencegah orang lain mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dia pergi ke kamarnya bersama Kat dan mengancamnya secara eksplisit, menyatakan bahwa jika dia tidak bisa memilikinya, maka orang lain pun tidak boleh dan tidak bisa memiliki dia, tidak bisa memiliki Kat. Andre kemudian pergi keluar saat sebuah helikopter turun dengan membawa peti berisi emas batangan. Sang protagonis mengamati saat Andre memukuli seorang pria sampai mati dengan batangan emas. Dia terlihat dan dia ditangkap oleh antek-antek Andre dan dia mencoba untuk menuduh protagonis sebagai mata-mata dengan dunia senja, tapi dia tidak bergeming. Dia kemudian melepaskan sang protagonis dan setuju untuk membantu mendapatkan plutonium dari Tallinn. Sang protagonis bertemu kembali dengan Neil untuk melakukan pencurian. Sementara itu, Kat dan Andre terlibat dalam konfrontasi sengit atas usahanya untuk membunuhnya karena dia sekarang memiliki pistol yang diarahkan padanya. Dia memukulinya dan kemudian membawanya sebagai sandera. Sang protagonis Daniel mengikuti sebuah truk dan meminta tim mereka menggunakan kendaraan lain untuk mengepung truk tersebut sehingga sang protagonis dapat masuk dan mengambil kotak plutonium. Namun ternyata benda tersebut bukanlah plutonium, melainkan artefak yang berbeda. Mobil Andre melaju di dekat mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia mengarahkan pistol ke kepala Kat. Sebuah mobil terbalik yang sebelumnya terlihat menabrak melintas di antara mereka yang sedang mengemudi secara terbalik, dan sang protagonis tampak melemparkan kotak tersebut kepada Andre. Dia kemudian mencoba untuk berjalan ke mobil lain saat Andre berganti mobil sehingga dia dapat menyelamatkan Kat. Setelah kendaraan berhenti, anak buah Andre menembaki sang protagonis dan juga Neil. Sang protagonis ditangkap dan dibawa ke ruangan terpisah seperti yang ada di fasilitas Oslo. Andre menyekap Kat ketika mereka terbalik dan dia menuntut untuk mengetahui di mana plutonium itu berada, bahkan sampai melukai perut Kat dengan menembaknya dengan peluru yang terbalik. Sang protagonis memberitahunya bahwa plutonium ada di dalam kotak sarung tangan BMW yang terbalik. Setelah Andre pergi, agen tenet lainnya yang dipimpin oleh Neil dan agen Ice datang untuk membunuh anak buahnya. Mereka membawa sang
protagonis dan Kate ke tempat yang aman, tetapi dia sekarat karena luka tembak. Sang tokoh utama menjadi curiga terhadap Neil setelah mengetahui bahwa dia selalu terlibat dengan Tenet, mengira bahwa Neil membuat Andre tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Dia mengungkapkan bahwa dia berbohong tentang lokasi artefak. Sang protagonis mencoba menyelamatkan Kate dengan membawanya melewati pintu putar untuk membawa mereka melewati minggu sebelumnya. Dia masuk melalui mesin dengan masker pernapasan, masker untuk paru-paru yang terbalik, karena paru-paru terbalik tidak akan bisa menghirup udara normal, dan sebaliknya, dan berkendara ke lokasi saat pengejaran, di mana dia berakhir di dalam BMW yang menabrak. Setelah Andre melihat bahwa apa yang dia inginkan tidak ada di sana, mobil itu meledak, tetapi pembalikan itu menyebabkan sang protagonis hampir membeku. Setelah dia pulih, dia dan Neil membawa Kate melewati pintu putar untuk pergi ke fasilitas Oslo. Sang protagonis masuk mengungkapkan dirinya sebagai antagonis bertopeng tadi. Dia ternyata melawan dirinya sendiri yang terbalik. Sementara Neil telah melihat bahwa orang yang dikejarnya tadi, orang bertopeng tadi adalah sang protagonis. Dia kemudian membalikkan dirinya sendiri dan Kate bisa baik-baik saja. Sang protagonis bertemu dengan pria lagi di mana ia mengetahui bahwa artefak yang dicuri Andre dimaksudkan untuk membuat perangkat yang disebut algoritma yang dapat digunakan untuk membalikkan entropi seluruh dunia. Manusia di masa depan dikatakan akan menggunakan algoritma untuk membalikkan efek pemanasan global. Pria mengatakan kepada sang protagonis bahwa ia bukanlah satu-satunya protagonis yang mampu menyelamatkan dunia, tetapi ia percaya bahwa ia mampu. Ketika dia menyarankan agar mereka terus menggunakan Kate untuk mendekati Andre dan menghentikannya menggunakan algoritma, pria mengatur agar keduanya bertemu di sebuah kapal. Kate memberitahu sang protagonis bahwa Andre diam-diam sekarat akibat kanker pankreas dan rencananya adalah menggunakan algoritma untuk membunuh dirinya sendiri pada saat yang tepat, sekaligus secara bersamaan membalikkan kemanusiaan dan seluruh isi dunia dan memusnahkan mereka semua dengan alasan, jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada orang lain yang bisa. Dia menduga bahwa dia akan melakukan tindakan tersebut pada hari mereka berada di kapal pesiar di Vietnam. Protagonis Daniel bertemu dengan Ives dan timnya saat mereka menuju ke lokasi Death Drop di mana algoritma dirakit dan akan dijalankan, yaitu di kota rahasia tempat Andre berasal. Ives menginstruksikan timnya untuk melakukan gerakan penjepit melalui waktu yang berbeda, yang akan membuat separuh dari pasukan mereka bergerak normal, yaitu bergerak maju melalui waktu, dan separuhnya lagi akan bergerak mundur, yaitu mundur melewati waktu ketika berada di medan perang itu. Sementara itu, Kate membalikkan keadaan untuk kembali ke hari kapal pesiar untuk menunda Andre bunuh diri. Saat para agen Tenet berlari melalui zona pertempuran itu, mereka menemukan banyak ledakan. Sang protagonis menuju ke zona penurunan dengan bantuan Neil serta seorang agen bertopeng dengan tanda pengenal merah yang mirip dengan agen di gedung opera. Tetapi mereka tidak dapat mencapai algoritma karena sebuah gerbang terkunci. Kemudian dia ditembak oleh seorang anteknya Andre. Tetapi karena dia terbalik, dia membantu sang protagonis melewati gerbang untuk mengambil algoritma. Setelah rencananya berhasil, Kate memutuskan bahwa ia tidak tahan melihat Andre mati bahagia karena mengira ia menang. Jadi ia menjatuhkan tabir surya dan air ke atas geladak sebelum menembak Andre di dadanya. Dia kemudian menggunakan lantai yang diolesi minyak untuk mendorong tubuh Andre dari kapal pesiar, di mana dia menabrak pagar ketika akan jatuh turun ke laut. Kate kemudian melompat dari kapal pesiar itu, mengungkapkan bahwa masa lalunya ternyata dia menyaksikan dirinya sendiri melompat dari kapal itu menuju ke dalam laut. Dia pergi untuk bertemu dengan Mahir yang sudah menunggunya dalam sebuah kapal kecil atau perahu. Kemudian sang protagonis, Neil dan Ives membongkar algoritma dan Ives memerintahkan keduanya untuk tetap bersembunyi atau dia harus membunuh mereka jika dia menemukan mereka. Kemudian saat Neil dan Ives berjalan pergi, sang protagonis menyadari adanya tanda merah di tas Neil, yang berarti dialah yang tertembak di dekat gerbang. Dan sepanjang perjalanan kembali ke misi gedung opera, dia mengucapkan selamat tinggal kepada sang protagonis, mengungkapkan bahwa dialah yang selama ini merekrut Neil untuk Tenet di masa depan, dan ini adalah akhir dari sebuah persahabatan yang belum pernah ditemui oleh sang protagonis. Jadi di akhir film ini Neil mati, tapi kemudian di masa depannya sang protagonis itu, sang protagonislah yang akan merekrut Neil muda untuk menjadi agen rahasia. Setelah Neil menjadi agen rahasia, Neil bergerak mundur melalui waktu untuk membantu sang protagonis di awal misinya sebagai anggota Tenet. Kemudian di kota London, pria dan salah satu orang bersenjata anak buahnya mengawasi Kate saat Kate pergi menjemput Meg dari sekolah. Sebelum mereka dapat bergerak untuk bahkan membunuh Kate, sang protagonis tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan membunuh pria bersenjata itu. Dia kemudian duduk di kursi di belakang pria di dalam mobilnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi pendiri Tenet dan bahwa mereka berdua bekerja untuknya selama ini karena dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Kemudian sang protagonis
protagonis memutuskan untuk membunuh pria. Film kemudian diakhiri dengan sang protagonis yang melihat Kate pergi bersama dengan Max, anaknya. Baik, sobat nonton, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton juga alur cerita film lain dari channel ini ya. Klik like, komen, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.